Ini ya, laporan itu, narasi itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dengan kalimat positif dan santun. Tidak boleh kalimatnya menjatuhkan. Misalnya Ananda Ahmad. Ya, sangat nakal. Ya. Nilai agama dan moralnya, Bu ya. Sangat tidak sopan. Ya. Jangan seperti itu, Bu ya. Jadi kalimatnya meskipun negatif, kita tetap menjunjung anak ya, memberi penghargaan pada anak. Kemudian 2, memberi informasi tentang tingkat pencapaian hasil anak secara nyata bersumber pada data autentik berdasarkan data. Jadi bahasa yang mudah dipahami ini ngambilnya dari mana ya? Jadi ngambilnya itu bukan dari materi pembelajaran, bukan dari kegiatan pembelajaran, ya. Tapi menggunakan, ya nanti akan kami sampaikan, ya. Jadi dari KD dan indikator tadi dirubah menjadi kalimat yang sederhana, yang mudah difahami oleh orang tua. Jadi dari KD tadi tidak kita kopas, tapi kita saring menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua. Ya. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah dicapai, ya, atau kemajuan, ya, jadi kemajuan. Ya, di setiap kompetensi pengembangan. Jadi saya sampaikan, Bapak Ibu ya, narasi di rapot itu dibagi menjadi 2 alinea, ya, 2 paragraf. Ya. Paragraf pertama berisi tentang kemajuan anak. Kemajuannya itu lihat dari mana? Yaitu anak yang mencapai BSH dan BSB. Jadi yang kita katakan kemajuan itu yang mendapat angka 3 dan 4. Itu namanya kemajuan. Itu masuk di alinea pertama. Di setiap aspek pengembangan. Ya. Jadi di setiap aspek pengembangan nanti ada 2 alinea. Alinea yang pertama kita tulis kemajuannya, ada di atas alinea pertama. Kemudian berikutnya memberi rekomendasi yang dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih BB dan MB. Jadi alinea yang kedua berisi tentang rekomendasi. Ya. Jadi kalimat rekomendasi yang didapatkan dari, ya, kesimpulan akhir yang BB dan MB atau 1 dan 2. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi alinea kedua itu merupakan rekomendasi ya. Cuma kan kata sing dibahas kan kayak adek itu BB dan MB. Ndi nih, Mang? Atau 1 dan 2. Ya. 1 dan 2. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian laporan bersifat personal atau individu yang menggambarkan perilaku anak secara individu. Ya, jadi saya sampaikan bahwa isi rapot itu bersifat personal karena itu nggak boleh sama, satu anak dengan yang lain nggak boleh sama. Kalau kebetulan sama memang enggak apa-apa. Kalau ditulis sengaja sama itu enggak boleh. Ya. Jadi misalnya satu kelas dibagi 3. Yang satu itu yang baik 5 anak ya. Isinya sama. Baik. Kemudian yang cukup 10 anak isinya sama. Yang kurang ada 8 anak isinya sama. Jadi itu tidak boleh ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi rekomendasi dan kemajuan. Saya ulangi lagi, alinea pertama ya, ada kemajuan itu yang mendapat kesimpulan akhir angka 3 dan 4. Kemudian rekomendasi yang kesimpulan akhirnya angka 1. Jadi seperti itu ya. Ya, tapi dengan catatan Bapak Ibu ya. Tapi masih ada catatan yang harus diketahui. Ya. Jadi kita ngambilnya kalau kita ulang lagi ngambilnya dari sini ya. Ngambilnya ya dari sini. Jadi ini kan ada 3, 4, ada 1, 2 dan seterusnya. Ya inilah capaian akhir yang kita ambil. Ya. Capaian akhir yang kita ambil. Capaian akhir yang kita ambil ya ada 3 dan 4. Ya. 3 dan 4 ya. Jadi 4 ini kita ambil untuk kemajuan. Kalau tidak ada 4, 3 yang kita ambil untuk kemajuan. Ya. Jadi 3 dan 4 dan 3 untuk kemajuan kita tulis di alinea pertama. Ya. Bahasanya dari mana? Bahasanya dari KD dan indikator ini. Ini KD, ini indikator. Ini kita gabungkan jadi satu menjadi bahasa yang mudah difahami oleh orang tua. Ya. Jadi narasi itu ngambilnya dari sini. Dari KD dan indikator. KD itu yang di atas ini, indikator yang di sini. Ya. Kalau yang dapat 4 ini ya, yang dapat 4 kan ya ini dapat 4, ini dapat 4, ini dapat 4 ya. Ya, beberapa dapat 4. Ini kita ambil yang 4 ini misalnya. Ya, untuk meramu bahasa narasi pada rapot yaitu gabungan KD dan indikator. KD dan indikator ini ya. Nah, kemudian tadi disebutkan kegiatan yang nyata ditambah dengan kegiatan yang nyata. Ya. Kegiatan yang nyata itu apa ya? Kegiatan itu. Ya, kegiatan yang nyata misalnya nilai agama dan moral. Anak bisa berdoa akan makan. Jadi spesifik. Ditulis di narasi seperti itu. Bu apa karena? Ya. Jadi gandengannya itu ada 3 itu digandeng Bu ya. Ya. KD, indikator dan kegiatan. Ya. Mohon Bu Lala ikut membantu di Olmut ya atau operator ya, supaya suaranya enggak masuk ya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi bahasa ya atau redaksinya untuk menulis narasi itu ngambilnya dari KD dan indikator digabung jadi satu menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh anak ditambah kegiatannya. Ya, kegiatannya apa?
Ya, jadi misalnya ini mempercayai Tuhan melalui ciptaannya, anak terbiasa menulis, ini digabung jadi satu. Ya. Kemudian anak terbiasa mengucap, anak bisa menyebutkan ketika melihat bulan, ya. Anak bisa menyebut ciptaan Allah ketika melihat bulan. Jadi ditulis seperti itu. Begitu juga dengan motorik kasar misalnya, ya. Anak bisa melompat dari ketinggian 50 cm. Disebutkan. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ya. Nanti bisa disebutkan langsung seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi saya ulangi lagi, ya, kalimat untuk narasi itu ngambilnya dari mana? Jadi dari KD digabung dengan indikator ditambah dengan kegiatan nyata, ya, kegiatannya, ya, di kegiatannya. Jadi seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti, ya, cara menulis rapot yang benar seperti itu. Baik itu kepala sekolah maupun guru bisa mengamati langsung bagaimana menulis yang benar. Bapak Ibu, ya, cara menulis narasi yang benar seperti itu, ya. Baik Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi bahasa narasi yang benar, ya, KD dan indikator ditambah kegiatan. Ngambilnya dari ini, ya. Di alinea pertama itu ngambil yang angka 4. Bulan terakhir 4. Kemudian kalau tidak ada 4, 3. Setelah itu rekomendasinya ngambil dari sini angka 1 dan 2. Ya, bahasanya sama, KD, indikator, dan kegiatan digabung. Ketinggalan Madin ya, KD, indikator, dan kegiatan. Jadi caranya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, ya. Jadi narasi setiap aspek, ya, mulai nilai agama, bahasa, kognitif, setiap aspek itu ada 2 alinea, 2 bagian. Tapi tidak usah di garis tengah, Bu, ya. Ada 2 bagian. Bagian pertama, alinea yang pertama yaitu menulis tentang kemajuan. Alinea yang kedua yaitu tentang rekomendasi. Ya. Jadi seperti itu. Tolong dicamkan, Bu, ya. Supaya paham. Dicamkan supaya paham. Jadi terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama, ya, itu ngambilnya dari kesimpulan akhir 3 dan 4. Itu kemajuan anak. Alinea yang kedua ngambil dari angka 1, capaian akhir angka 1 dan 2 untuk rekomendasi. Dengan catatan, ya, dengan catatan, ya, kalau tidak ada 3 dan 4-nya bagaimana, ya. Jadi kejadian ini bisa saja terjadi. Misalnya capaian akhirnya hanya 1, 2 saja. Tidak ada 3 dan 4-nya bagaimana. Jadi capaian akhir seluruhnya nilai agama dan moral hanya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Itu bagaimana? Jika terjadi demikian, ya, angka 1 dan 2 misalnya namanya Muhammad Said. Angka nilai agama dan moralnya 1, 2, 1, 2 saja. Jadi di situ tidak usah ada kemajuan. Langsung pada rekomendasi. Jadi rekomendasinya yang dapat 1 dan 2 saja yang ditulis. Mengerti orang lain perlu bimbingan orang tua.
biasa mengucapkan rasa syukur, perlu bimbingan orang tua. Perlu bimbingan orang tua dalam terbiasa tidak bohong. Jadi KD-nya dulu dalam memiliki perilaku yang jujur, yang jujur dan tidak bohong. Jadi seperti itu. Kalau hanya angka 1 dan 2, tidak ada 3-4-nya. Tidak ada kemajuannya, langsung rekomendasi. Jadi seperti itu. Jadi rapotnya Abdul Said misalnya, nilai agama dan moral langsung rekomendasi, tidak ada kemajuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau angkanya 3 dan 4 saja, tidak ada 1-2-nya, maka cukup kemajuan saja, tidak usah pakai rekomendasi. Jadi misalnya rapotnya Ahmad Munif ya, nilai agama dan moral 3 dan 4 saja. Tidak ada 1-2-nya. Ya. Maka tidak ada rekomendasi. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan, oh anak ini nilainya sangat baik semua ya. Atau kasarnya Bu ya, tapi tidak boleh. Anak ini pinter ya. Tidak ada 1-2-nya, hanya 3 dan 4-nya. Tapi tidak boleh dikatakan pinter atau anak ini bodoh, tidak ada angka 3-4-nya, 1-2 saja. Nilai akhirnya capaiannya seperti itu. Tapi tidak boleh mengatakan anak pintar dan anak bodoh. Jadi di sini perkembangannya belum tercapai, ya. Belum sesuai harapan, belum sangat baik perkembangannya. Jadi seperti itu, saya ulangi lagi Ibu ya. Jadi nanti ada contohnya. Jadi 2 alinea itu yang ada angka 1, 2, 3, dan 4-nya. Kalau tidak ada sama sekali 3, 4-nya, ya, berarti langsung rekomendasi. Meskipun ada 4-nya cuma 1, ya itu yang kita jadikan kemajuan, tetap ada. Di antara 20 indikator hanya ada 1, 4. Yang lain 1, 2, 1, 2 saja. Yang 4 itu mesti 1, itu yang kita jadikan menjadi kalimat alinea pertama, yaitu kemajuan anak. Nah, tetap kita catat kemajuan anak di alinea pertama. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Di dalam menulis narasi itu terdiri dari 2. Yang atas alinea pertama itu kemajuan anak, yang bawah itu rekomendasi anak. Jadi kemajuan sama rekomendasi. Dengan catatan kalau tidak ada angka 1-2 sama sekali di capaian akhir ya, maka tidak perlu rekomendasi, tidak apa-apa. Kalaupun ingin diberi rekomendasi juga tidak apa-apa itu ya. Nanti ada contohnya di bawah, contoh narasinya ada. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau tidak ada angka 3 dan 4 maka langsung rekomendasi. Langsung rekomendasi, tidak ada kemajuan. Jadi langsung alinea 2. Tidak ada alinea 1. Ya. Terus yang sering menjadi catatan berapa KD, berapa indikator yang dimasukkan di rapot itu Pak ya. Ini banyak sekali. Jadi sebanyak-banyaknya secukupnya. Yang dimasukkan itu secukupnya. Contohnya ini ya. Nah, ini nilai agama dan moral. Ini padahal belum selesai. 4-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dimasukkan ke rapot, kalau tulisannya cukup, monggo dimasukkan semuanya. Kalau cukup 4, ya 4 saja. Kalau cukup 2, ya 2 saja. Cara memilih yang mana? Cara memilih yang sering keluar.
Jadi 4 ini keluar berapa kali? Ini keluar 1 kali 4-nya. Yang ini sama, ini 2 kali. Berarti prioritas ke nomor ini 1.2.3. Ya, ini 4-nya ini keluar 2 kali. Ini 1 kali. Ini 1 kali. Jadi yang prioritas ada 3. Ya. Yang keluarnya sering atau yang paling sering itu yang kita dahulukan. Begitu juga untuk angka 1 ya, 1 dan 2. Jadi 1 dulu, mana yang sering sekali itu yang kita pakai. Kalau untuk 2 nggak cukup ya, cuma 1 aja. Begitu juga kemajuan, kalau 4-nya nggak ada ya 3. Langsung 3. 3 yang sering keluar ya itu yang kita ambil. Terus kita tambahi dengan foto kegiatan. Nah, jadi saya ulangi lagi, narasi itu terdiri dari ya ada KD, indikator, dan kegiatan. Bahasanya disempurnakan, disederhanakan supaya difahami oleh wali murid. Nah, ini ada catatan. Nah, jadi sebelum menulis rapot, ini ada catatan ya. Jadi sebelum menulis narasi di aspek pengembangan ada pendahuluan. Ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini ditulis tentang kehadiran dan kepribadian anak. Nanti ada contohnya. Jadi sebelum ke NAM, FM, dan seterusnya ada kalimat pendahuluan, ada paragraf pendahuluan atau muqaddimah. Pendahuluan ini isinya tentang kehadiran dan kepribadian anak secara umum, ya. Masing-masing anak berbeda. Tetapi karena di rapot sudah diketik, ya rapotnya kan sudah diketik, itu tidak usah kita beri kalimat pendahuluan, ya, karena sudah terketik semuanya. Kalau rapotnya membuat sendiri, ngetik sendiri, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Membuat rapot sendiri, diketik, boleh. Yang penting tidak copy paste. Ya. Nah, itu pendahuluan itu masing-masing anak berbeda-beda. Karena kehadiran dan kepribadian anak berbeda-beda. Jadi kalau rapotnya sudah pesan di IGTKI dari dinas, itu sudah ada pendahuluan. Kalau yang semester lalu tidak ada pendahuluan, tidak usah dikasih pendahuluan. Yang ada sisa rapot tahun lalu, tidak ada pendahuluannya, tidak usah ditulis pendahuluannya. Setelah pendahuluan baru NAM. NAM ada ya kemajuan dan rekomendasi, sama. FM juga ada kemajuan dan rekomendasi isinya, ya. SE kemajuan dan rekomendasi sampai seni, ya. Jadi seperti itu. Kalau perlu dilampiri foto per aspek, dinilai agama dan moral. Apa yang menjadi kemajuan itu difoto. Anak bisa berdoa mau makan, ada foto anak mau makan. Ya, di fisik motorik anak bisa berjalan di atas papan titian, ada foto anak berjalan di papan titian. Di SE anak sudah bisa antri, ada foto anak antri. Bahasa anak sudah pinter bercerita, ada foto anak bercerita. Ya, foto tidak wajib, ya boleh diberi, boleh tidak. Ya, tidak wajib. Jadi rekomendasi itu untuk orang tua supaya apa? Nah, sehingga dapat ditingkatkan pada semester berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi rekomendasi itu untuk orang tuanya supaya anak apa? Ya, memperhatikan anak bagaimana. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh LPA, laporan perkembangan anak semester tahun ini BDR ya. Ini nama Karel ya. Ini pendahuluannya.
Mengikuti perkembangan Ananda tahun ajaran baru sungguh merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemandirian Ananda semakin tampak ketika bermain. Ananda terlihat semangat dan ceria dalam melakukan kegiatan bermain. Jadi ini pendahuluan yang kita tulis, ini sudah terketik. Ya, kalau belum diketik, kemajuannya harus berbeda-beda dari satu anak ke anak yang lain. Ya. Kemudian kita masuk ke nilai agama dan moral. Ya, di sini Ananda Karel memiliki perilaku keagamaan dan moral berkembang sesuai harapan. Berarti ini ya agama Ananda Karel BSH ditulis berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, ya boleh ditulis, boleh tidak kalimatnya di sini, ya. Jadi ini nilai aspeknya, kemudian kesimpulannya, kalau berkembang sangat baik, ya berkembang sangat baik. Nah, jadi ini yang saya katakan alinea pertama tadi. Ia menunjukkan perilaku yang mempercayai adanya Tuhan yang menciptanya, ya, melalui ciptaannya. Ini ya, ini KD-nya, ya. KD, ya, kemudian sama indikatornya digabung jadi satu. Ya, KD dan indikator digabung jadi satu untuk memudahkan wali murid. Kemudian kegiatannya apa? Ketika orang tuanya bertanya tentang siapa pencipta tanaman dan binatang yang ada di lingkungan rumah, Ananda Karel dapat menjawab bahwa Tuhan adalah penciptanya. Jadi ini kegiatannya. Jadi saya ulangi lagi, paragraf pertama ya, kalimat pertama itu gabungan KD dan indikator, ya, ia menunjukkan perilaku yang mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kegiatannya ketika orang tua bertanya tentang siapa ciptaan tanaman yang ada di lingkungan rumah, Ananda Karel menjawab bahwa Tuhan penciptanya. Jadi ini kegiatannya. Jadi spesifik sekali Bu ya kegiatannya ditulis. Kegiatannya meskipun banyak ya pilih salah satu. Dilampiri dengan foto ya juga boleh. Ya. Kemudian ada dua ini ya. Ini tadi satu indikator. Indikator yang kedua, Ananda mampu memimpin doa sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Jadi ini gabungan KD dan indikator. Perilaku perkembangan sesuai dengan harapan ditunjukkan dengan berperilaku jujur dan menunjukkan sopan perbuatan serta menghargai teman. Ini kegiatan yang dilakukan oleh Karel. Jadi ada dua. Nah, di sini nilai agama ada dua. Terus di sini tidak ada rekomendasinya. Karena nilai agama dan moral Karel itu angkanya 3 saja. Tidak ada 4-nya, tidak ada 1 dan 2-nya. Ya, jadi rata-rata 3 saja. Sehingga tidak ada rekomendasi seperti ini tidak apa-apa. Jadi saya sampaikan tadi, kalau tidak ada angka 1 dan 2, tidak usah rekomendasi. Hanya satu alinea, kemajuan saja. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya perkembangan fisik motorik. Jadi setelah nilai agama, fisik motorik. Perkembangan motorik kasar Ananda berkembang sangat baik atau angka 4. Ada 4-nya ini berarti. Kemudian KD dan indikatornya apa? Ia dapat melakukan berbagai gerakan secara terkoordinasi, secara terkontrol, seimbang dan lincah. Ini KD dan indikatornya gabungan, ya, dibuat kalimat yang mudah dipahami oleh wali murid. Terus kegiatannya apa yang telah dicapai KD-nya? Pada perayaan Hari Kemerdekaan,
yang lalu, Ananda berhasil memindahkan tiang bendera terbanyak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan berlari cepat. Ya, ini kegiatannya. Ya, kegiatannya. Dan mohon maaf dimatikan semuanya mic-nya ya. Nah. Jadi saya ulangi lagi, ini yang kedua ya. Indikator yang kedua, ia juga mampu melakukan gerakan mata, tangan, kaki secara terkoordinasi dalam berbagai gerakan. Tangannya cukup kuat menopang badan yang berayun di permainan panjang dengan posisi terbalik. Ya. Jadi saya sampaikan fisik motorik itu ada 3 Bu ya, motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan fisik, ya. Dan kesehatan fisik. Ya. Jadi di sini yang pertama untuk fisik motorik alinea pertama ada 3 alinea ya. Jadi masing-masing alinea ini mewakili motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan fisik. Ya. Boleh juga digabung Bu ya, gabung jadi satu juga boleh. Untuk fisik motorik tidak 3 seperti ini juga enggak apa-apa. Ya, kebetulan ini ada contoh yang dibagi. Ya, seperti kognitif sebenarnya ada 3, tapi digabung jadi satu juga boleh. Bahasa juga ada 3, tapi digabung jadi satu juga boleh. Jadi motorik ya, fisik motorik ini ya boleh dijadikan 3, motorik kasar sendiri, motorik halus sendiri, kemudian kesehatan fisik sendiri. Tapi kognitif contohnya di sini ya, nah ini jadi satu ya, baik itu kognitif, sains, kemudian matematika jadi satu, jadi satu di sini. Itu juga dengan bahasa. Ya. Bahasa ada reseptif, ya. Kemudian ekspresif dijadikan satu boleh. Ya. Kemudian keaksaraan ya, boleh dijadikan satu, boleh sendiri-sendiri. Jadi yang ada 3 itu ya keterampilan fisik motorik ada 3, bahasa ada 3, kognitif juga ada 3. Cara menulisnya boleh digabung, boleh sendiri-sendiri. Ini contohnya ada di sini. Ya, contohnya ada yang digabung, ada yang sendiri-sendiri, ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk fisik motorik, kognitif, dan bahasa itu boleh digabung. 3 jadi satu, boleh sendiri-sendiri. Ya, jadi contoh seperti itu. Ya, ini contoh-contoh nanti bisa dibuka lagi cara menulis. Jadi yang penting tadi ada 2 alinea dengan catatan. Kalau ada rekomendasinya angka 1 dan 2 pakai rekomendasi. Kalau tidak ada cukup kemajuan saja. Sebaliknya, kalau ada rekomendasi saja tanpa kemajuan juga tidak apa-apa. Ya. Langsung diberi ya, kemajuan. Contoh rekomendasi itu seperti apa Bu ya? Ya, jadi contoh rekomendasi seperti ini. Ya. Ini yang angka 1 dan 2. Ya. Pembiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengembalikan barang yang digunakan ke tempat semula, Ananda Karel masih perlu diingatkan. Ya. Kemudian ini yang rekomendasi karena ini membuang sampah mendapat angka 1 dan 2. Bisa disebutkan belum berkembang atau mulai berkembang, boleh tidak. Kemudian rekomendasi ke orang tuanya,
kami berharap orang tua dapat membiasakan diri di rumah untuk dua hal tersebut dan juga memberikan keteladanan di rumah. Jadi ini contoh rekomendasi ya seperti ini Bu ya. Ya. Jadi rekomendasi ke orang tua karena ya, Ananda Karel belum bisa membuang sampah di tempatnya. Ya. Kemudian belum juga bisa mengembalikan barang ke tempatnya. Ini ada rekomendasinya. Jadi kami berharap kepada orang tua dapat membiasakan diri di rumah untuk dua hal tersebut dan juga memberi keteladanan di rumah. Nah, ini contoh rekomendasi yang dapat angka 1 dan 2. Ya. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Bisa kita lihat di sini. Ya, memang banyak yang tidak ada rekomendasinya karena Karel mungkin dapat angka 3 dan 4 saja. Kemudian penutup ya. Jadi di penutup ini ada kalimat penutup alinea. Di sini ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, belum berkembang atau mulai berkembang. Jadi kesimpulannya di sini bagaimana caranya untuk kesimpulan kita melihat ya narasi mulai atas sampai bawah. Ya. Yang terbanyak itu apa? Kalau yang terbanyak belum berkembang ya kita tulis di sini belum berkembang. Yang terbanyak mulai berkembang ya mulai berkembang. Atau tidak melihat ini, melihat rangkuman yang tadi Bu ya. Kompilasi atau checklist bulanan dan semester. Boleh lihat itu. Jadi berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik atau mulai berkembang atau belum berkembang. Ini catatannya. Nanti ada titik-titiknya di rapot. Ya. Jadi di sini jangan lupa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ada ya. Kepala sekolah siapa? Kemudian jangan lupa setelah diberikan orang tua, ini komentar orang tua, harap ada tanda tangan orang tua. Ini kita lihat contoh rapot di Kabupaten Pasuruan ya seperti ini. Ini seperti ini, nama, usia, nomor induk dan lain sebagainya. Ini sudah tercetak pendahuluan. Yang tadi saya sampaikan pendahuluan ini harus individu. Tapi karena sudah dicetak, enggak apa-apa, enggak usah kita ngisi. Yang tahun kemarin ada rapot sisanya, tidak ada pendahuluannya. Ya enggak apa-apa. Enggak usah membuat pendahuluan. Yang rapot sisanya masih ada. Jadi ini sama nilai tulisannya, narasinya sama ya, ada kemajuan dan rekomendasi. Ya. Jadi ini perkembangan anak ini berat badan, tinggi badan, lingkar kepala kita tulis di sini Bapak Ibu ya. Ini perkembangan untuk bulan Desember tuh ya. Jadi pertumbuhan untuk bulan Desember kita tulis di sini. Pertumbuhan bulan Desember kita tulis di sini. Kalau belum tahu kita telepon orang tuanya. Bu minta berat badan, tinggi badan, lingkar kepala Ananda. Kemudian penutup seperti yang saya sampaikan tadi yang titik-titik ini diisi apa ya. Nah, penutupnya sudah ada, tercetak semua. Ya, tercetak semua. Nah, yang titik-titik ini diisi apa? Ini dari kesimpulan secara keseluruhan tadi. Bisa melihat di kompilasi bulanan dan semester, bisa melihat narasi yang di atas. Jadi di sini ditulis kalau belum berkembang ya tulis belum berkembang. Kalau mulai berkembang ya mulai berkembang. Kalau berkembang sesuai harapan ya berkembang sesuai harapan. Berkembang sangat baik ya berkembang sangat baik. Kemudian jangan lupa di sini ya ini bukan kecamatan tapi kelurahan atau desa.
tanggalnya 2-3 Desember. Jadi rapot semester ini nanti tertanggal 23 Desember. Kok pas hari Rabu, Pak, ya? Karena hari Kamisnya itu sudah cuti bersama, ya. Cuti bersama Natal dan Tahun Baru. Jadi 24 itu ada cuti bersama sehingga hari terakhirnya jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Desember. Ini bukan kecamatan ya, tapi desa dan kelurahan. Ini kelurahan Bangil ya, kelurahan Pandaan ya, atau kelurahan Pedung Asri, kelurahan yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian catatan wali murid ada di sini, tanda tangan wali murid di sini. Ini mengetahui kepala sekolah, ini guru dan wali kelasnya. Ya, jadi seperti ini sudah selesai. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, monggo. Yang mau tanya, mic-nya ditekan ya. Nah, monggo, apa yang mau bertanya, barangkali ada. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Suaranya jelas, Bapak Munif. Assalamualaikum, Bapak Munif. Waalaikumsalam. Saya Ibu Maria Ulfa dari TK Plus Mutiara Ilmu, Bapak. Oh iya. Yang mau saya tanyakan, Bapak ya, bagaimana cara kita membedakan menilai kegiatan belajar anak saat di rumah? Karena saat di rumah kami tidak tahu apakah anak itu mandiri mengerjakannya atau dibantu orang tua, Bapak. Jadi apakah itu karena hasilnya adalah rata-rata nilai anak yang di rumah itu benar, tuntas, dan kirim lewat foto juga mandiri. Jadi kami menilainya ya bintang 4 seperti itu, Bapak. Bagaimana cara membedakannya bintang 4 atau bintang 3, Bapak, kalau belajarnya secara di rumah? Terima kasih, Bapak Munif. Ya, terima kasih Bu Maria Ulfa, baik sekali ya. Jadi mungkin pertanyaan itu sudah saya sampaikan kemarin ya, waktu kami menyampaikan penilaian BDR ya. Ya mungkin yang ikut masih ingat bagaimana kemarin saya sampaikan materi Zoom yang pertama dengan seluruh guru TK Kecamatan Pandaan. Saya menyampaikan tentang perencanaan dan penilaian BDR. Ya. Itu sudah saya sampaikan sejak awal bahwasannya penilaian BDR itu bukan dinilai orang tua, tapi yang menilai adalah guru. Ya. Yang menilai adalah guru. Kita menilai hasil karya bukan hasil karyanya, tapi hasil karya itu kita analisis. Ya, kita analisis. Jadi kita menerima hasil mewarnai anak, kita menerima hasil melipat anak, hasil kolase anak. Ya. Itu kita analisis. Kita analisis apakah ini benar-benar hasil karya anak atau bukan. Tentu kita harus tahu, Bu ya, karena biasanya wali murid itu selalu menceritakan, selalu menganggap anaknya itu yang terbaik. Ingin anaknya itu selalu the best ya, di mata wali murid lain, di mata guru, di mata anak lain, ya selalu begitu. Sehingga apa yang disampaikan seringkali tidak objektif. Jadi yang disampaikan itu sering bukan hasil. Ya. Itu kita harus tahu ya. Karena kita sendiri kadang sering membuat berita hoax ya. Kita sering settingan. Upload di status WA. Sedang makan pizza ya. Padahal makan tempe di rumah ya. Ya. Sedang di Monas ya. Dan di alun-alun Bangil. Itu bagian dari settingan ya. Nah,
sudah hafal ya. Karena itu kita juga harus menyadari itu semua Pak Ibu ya. Kita harus tahu ini settingan, ini beneran, ini asli atau tidak. Harus pandai-pandainya kita. Kita sudah mengenal dunia anak, sudah lama jadi guru. Ya. Jadi tidak hanya terpaut pada hasil karya yang diberikan oleh orang tuanya. Karena penilaian PDR, penilaian perkembangan anak itu bukan pada hasil akhir ya, tapi prosesnya. Yang kita nilai itu prosesnya. Bukan yang dikirim itu Bu ya, tapi prosesnya. Bagaimana untuk mengetahui proses sementara di rumah ya, dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara ya. Jadi bisa melalui kiriman video, atau kita wawancarai anaknya, atau kita wawancarai orang tua, atau kita datangi ya ke sana. Itu dengan berbagai macam, dengan berbagai cara. Ya. Jadi itu sudah saya sampaikan kemarin di Zoom pertama ya. Mungkin ibu-ibu yang lain sudah tahu. Jadi kita sebagai guru wajib tahu ya. Nah, ini hasil karya anak atau bukan, ini settingan atau bukan. Ya. Jadi yang kita nilai itu bukan hasil akhir, bukan yang kita store itu kita nilai Bu ya, tapi proses ya. Begitu juga di sekolah juga gitu Bu ya, bukan hasil tapi prosesnya. Kita menerangkan cara melipat langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga terus sampai menjadi melipat baju. Jadi kita nilai bukan hasil melipat bajunya itu, tapi proses yang dilakukan anak itu yang kita nilai ya. Jadi salah, bukan prosesnya. Prosesnya itu hasil karya. Hasil karya kita analisis, bukan kita nilai. Ini gambarnya, mewarnainya bagus, melukisnya bagus, melipatnya bagus. Bukan itu yang kita nilai, tapi prosesnya kita amati kan Bu ya. Kita menjelaskan, setelah itu kita beri bahan anak untuk melakukan kegiatan. Nah, 4 kegiatan itu ya, kita amati prosesnya satu persatu. Ya, itu baru kita munculkan nilai checklist ya. Kita berikan di sana. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi untuk melihat pertanyaannya bagus ya. Sangat bagus ya, untuk mengingatkan kita semuanya supaya tahu apa yang kita terima dari wali murid ya, itu karena wali murid selalu ingin anaknya the best, terbaik di mata wali murid maupun di mata gurunya. Jadi kita harus pandai-pandai ya, menyelami dunia maya ini ya. Kita harus tahu ini hasil karya anak atau bukan. Ya. Karena yang kita nilai bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Jadi proses itu kita gali, ya. Kita gali dengan berbagai cara yang saya sampaikan tadi itu. Oke, itu Bu ya. Bu siapa tadi? Ada lagi? Atau ada tambahan? Ada pertanyaan lagi, silakan Bu Maria Ulfa tadi ya. Yang lain, monggo. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham, sudah jelas. Sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh di lewat WA ya. WA saya ada di kepala sekolah punya semua ya. Bisa telepon, bisa WA atau kalau ketemu saya ya. Ketemu saya boleh tanya tentang hal tersebut yang belum difahami. Terima kasih Bu Munfarida ya. Bu Mumun, Bu Lala juga terima kasih banyak waktunya, Kepala TK Kecamatan Pandaan, Guru TK semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bermanfaat untuk kita semua sebagai modal, sebagai guru PAUD di jalur formal. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diserahkan kembali ke Bu Farida.